Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku yang berbahagia. Pagi ini akan saya bacakan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Masih di bulan Ramadan, kita alhamdulillah sudah berpuasa hari ke-17. Ya, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi yang dikehendaki Allah, yaitu la'alakum tattaqun, menjadi hambanya yang bertakwa. Amin. Shalawat salam semoga terlimpah kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Melanjutkan yang kami bacakan pagi hari ini, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah." Itu artinya orang yang mahir tentang Al-Qur'an akan bersama sekumpulan malaikat mulia dan baik-baik. Sahih Muslim nomor 1329. Selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhum rahmatu wa hafadhum lil malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu." Artinya, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya secara kolektif, kecuali akan turun atas mereka yaitu ketenangan. Mereka diliputi rahmat, dikerumuni para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Sahih Muslim nomor 4867. Selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati fayaqulu ya rabbi hallihi fayulbasu tajal karamati summa yaqulu ya rabbi ridhu fayulbasu hullatal karamati summa yaqulu ya rabbi ridha manhu fayarda manhu fayaqulu lahu iqra warqa wa tusadu bi kulli ayatin hasanah." Artinya, Al-Quran datang pada hari kiamat seraya berkata, "Wahai Rabb, hiasilah dia." Maka ahlul Quran pun dikenakan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran kembali berkata, "Wahai Rabb, tambahkanlah lagi." Maka dikenakanlah perhiasan kemuliaan. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Rabb, berilah dia keridhaan." Allah pun ridho kepadanya. Lalu Allah berkata, "Bacalah dan naiklah." Dengan setiap ayat yang dibacanya ditambahkan baginya satu kebaikan atau hasanah.
hadis Sunan Tirmizi nomor 2839. Masya Allah. Dalam Al-Quran juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu yang menjadi penawar atau syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Saudaraku yang berbahagia, begitu mulia, agung, besar fadilah daripada membaca Al-Quran, apalagi kalau kita sampai memahami maknanya, memahami tafsirnya, dan bisa mentadaburi maknanya sehingga kita bisa mengamalkan isinya. Yang pertama tadi yaitu hadis menerangkan orang yang ahli dalam Quran, mahir dalam Quran, itu nanti di hari akhirat akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Sungguh beruntung orang yang mahir Al-Quran, yaitu nanti derajatnya disandingkan dengan malaikat yang mulia lagi baik, malaikat pilihan. Selanjutnya, jika kita di masjid, di mushola, di rumah-rumah Allah yang disebutkan di situ, diagungkan nama Allah, kemudian kita belajar secara bersama-sama dengan muslim lainnya mengenai kitab Allah, mengenai hukum-hukumnya, menerangkan, menafsirkan, mentadaburinya secara bersama-sama belajar, maka fadilahnya tadi disebutkan dalam hadis akan mendapatkan namanya sakinah atau ketenangan. Masya Allah, banyak sekali orang mencari ketenangan. Ada orang mencari ketenangan ke gunung yang tinggi, ada orang mencari ketenangan ke laut, ke pantai, ada orang mencari ketenangan ke sawah, ke tempat-tempat yang mungkin mereka menyangka di sana ada ketenangan. Tapi ketahuilah, Rasulullah sudah menjelaskan di dalam mempelajari Al-Quran ada ketenangan. Ditambah lagi malaikat-malaikat itu mengerumuni. Jadi ada pasukan malaikat yang mengerumuni orang yang belajar Al-Quran, apalagi dilakukan berjamaah. Tentunya malaikat itu adalah makhluk Allah yang membawa rahmat, sehingga orang yang belajar Al-Quran senantiasa diberi rahmat. Tidak hanya itu, orang yang belajar Al-Quran ini namanya diagung-agungkan, disebut-sebut dalam majelisnya malaikat, dibangga-banggakan. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran itu diantara makhluk-makhluknya. Jadi
Jadi namanya dikenalkan, diviralkan di antara makhluk-makhluk Allah. Itu di antara fadilah membaca mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan, istiqomah, diberi taufik, kemampuan untuk belajar Al-Quran, Allahumma amin, dan bisa mengamalkan isinya, sehingga fadilah yang tadi disampaikan kita bisa mendapatkan adanya, Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.